Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Kamis 4 September 2025. Kita boleh bersama-sama kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata semangat dari bahasa asalnya itu entheos. Artinya di dalam ada theosnya, yaitu ada Tuhan. Kita bisa bersemangat karena ada Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Maka itu kenapa setiap pagi saya berkata, semangat, 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 agar supaya Bapak Ibu semuanya sadar bahwa Tuhan itu masih ada bersama-sama kita. Kemarin saudara kita Evangelis Yenduk Leman berkata tidak akan pernah berjalan sendiri karena Tuhan itu beserta dengan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 18:21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap semangat. Amin. Mengapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, setiap hari, almost every day ya, saya selalu mengutip ayat ini. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu betul-betul memahami Amsal 18 ayat 21 bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu memiliki peranan yang amat sangat penting akan masa depan kita. Dikatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang pertama kita akan belajar Bapak Ibu sekalian dari Amsal 18 ayat 21 ini bahwa apa yang kita ucapkan itu memunculkan yang sudah ada, tapi belum kelihatan, kemudian menjadi kelihatan atau menjadi kenyataan. Sekali lagi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita gemakan itu dapat memunculkan yang sebelumnya sudah ada Bapak Ibu sekalian, tapi belum kelihatan. Tapi gara-gara kita ucapkan apa yang belum kelihatan itu kemudian menjadi kelihatan. Apa yang belum menjadi kenyataan, apa yang belum kita alami, kemudian kita mengalaminya. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Wow, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau kita membaca di berita atau mendengar hasil penelitian daripada ahli, ya para ahli dikatakan bahwa dia menemukan satu batu atau kemudian satu kerangka atau fosil dan kemudian itu usianya disebut sudah ada jutaan tahun yang lalu ya. Maka kemudian sebagai orang percaya sebagian dibuat bingung sebab kita sudah belajar di gereja ya melalui Bible study dan pelajaran-pelajaran mungkin di gereja kita juga ada yang namanya SOM, sekolah orientasi melayani. Kita diajarkan bahwa penciptaan itu terjadi kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Tapi kok ada ya
ini fosil, ada barang-barang, kemudian itu dikatakan bahwa sudah ada jutaan tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis di Alkitab, khususnya mulai kitab Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan, maka kalau kita belajar Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bumi itu sudah ada, tapi waktu kemudian Kejadian pasal yang pertama itu dikatakan bumi waktu itu tidak teratur. Sehingga melalui firman Tuhan, melalui apa yang diucapkan oleh Tuhan, semuanya kemudian menjadi baik. Contoh, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa semuanya itu amat sangat baik. Maka jadilah sekarang bumi yang menjadi amat sangat baik. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, ya. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam mulut kita itu ada yang namanya firman Tuhan, ya, di dalam mulut kita dan di dalam hati kita untuk dilakukan. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Setiap pagi Bapak Ibu sekalian, kita menggemakan Mazmur 91. Kita tidak sedang mengucapkan mantra, tapi kita sedang melakukan tindakan iman, yaitu mengucapkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita menggemakan Mazmur 91, kita mengucapkan Mazmur 91, kalau ada di antara kita belum mengalami perlindungan daripada Tuhan, maka waktu kita terus mengucapkan dan menggemakan, maka sesungguhnya perlindungan yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tapi belum kita alami, itu kemudian muncul dan menjadi kenyataan dalam hidup kita masing-masing yang menggemakannya. Ya, istri saya, Ibu Yongki, seringkali memberikan kesaksian, ya. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, misalnya ini saya sedang menghadap tembok, Bapak Ibu sekalian, di belakang komputer saya ini ada tembok. Dan di tembok itu ada tempelan-tempelan kertas folio yang isinya adalah firman Tuhan, ya. Salah satunya ini saya akan baca ya Bapak Ibu sekalian, Bilangan pasal 6 24 sampai 26. Ditulis begini ya, Tuhan memberkati keluarga Yosua Yongki dan melindungi keluarga Yosua Yongki. Ayat 25, Tuhan menyinari keluarga Yosua Yongki dengan wajahnya dan memberi keluarga Yosua Yongki kasih karunia bla 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 dan seterusnya ya. Ini merupakan tindakan iman, sehingga ketika kami membacanya, melihatnya, kami mengucapkannya, kami percaya itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Nah, saya harap Bapak Ibu sekalian dapat menangkap kebenaran ini, sehingga kemudian juga menjadikan ini gaya hidup kita. Segala sesuatu Bapak Ibu sekalian, kalau kita semangat dan kita mau melatih, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 28 bilang begini Bapak Ibu sekalian, Bilangan 14 ayat 28.
katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, ingat Tuhan itu hadir, Tuhan itu tahu, Tuhan itu maha kuasa. Maka sesuai bilangan 14 ayat 28, apa yang kita ucapkan itu Tuhan yang akan melaksanakan bagi kita. Maka itu kita harus hati-hati dengan ucapan dan perkataan kita. Saya seringkali bilang begini, kalau kita latah, coba latahnya sekarang diganti menjadi latah yang keren ya. Zaman emak-emak dulu waktu saya di Indonesia, kalau latah yang terkenal kan bilang copot, copot, copot. Ya kan, apanya yang copot? Akhirnya giginya copot, tulangnya copot, semua kesehatannya copot. Nggak ada yang utuh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau latah diganti yang keren, puji Tuhan. Haleluya, ya kan? Seperti ini ada Ibu Inggawati Kusuma, pendeta Ibu Inggawati Kusuma ini luar biasa. Setiap kita ketemu dengan beliau, sapaan beliau selalu puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. Nah, demikian juga seharusnya perkataan buat setiap kita orang percaya. Jangan bilang copot, 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 tapi sekarang bilang begini, aku diberkati. Ya kan, waktu kaget bilang, aku diberkati. Waktu kita dikageti bilang gini, aku kaya, aku sehat, aku berkemenangan. Dan bilangan 14 ayat 28 mengucapkan tadi, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Ya, kalau kita pernah mendengar kata seorang ahli real estate atau perumahan, ada 3 hal yang menentukan keberhasilan sebuah real estate, yaitu lokasi, 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 ya. Hari ini saya mau bilang ada 3 hal yang menentukan keberhasilan dan masa depan anak-anak Tuhan, yaitu perkataan, perkataan, dan perkataan. Sekali lagi, ada 3 hal yang menentukan keberhasilan atau mengalami masa depan yang luar biasa, menentukan masa depan seorang anak Tuhan, yaitu perkataan, perkataan, dan perkataan. Sebab itu penting sekali bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian, untuk melatih mulut lidah kita sehingga perkataan-perkataan kita itu biarlah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Bila kita sedang bete, kita sedang capek, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita katakan begini, aku kuat di dalam Tuhan. Saat kita sedang tertekan, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kalau kita berkata begini, aku mampu menanggung segala perkara ini di dalam Kristus. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kemudian waktu kita kekurangan, ya ingatlah akan lagu yang sangat populer yang dinyanyikan oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, yaitu Yehova Jireh. Jadi waktu kita kekurangan, kita berkata begini, Allahku akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan bilang mati aku, ya. Kalau kita sakit, kita berkata, oleh bilur-bilurnya aku jadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat, ya saya masih ingat banget waktu masa-masa remaja saya diajak oleh mama saya pergi ke pasar, kami tinggal di desa, di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kami itu adalah pembeli yang pertama, ya maka
uang yang diterima oleh penjual itu kemudian dia kipas-kipaskan ke barang-barang yang ada di tokonya. Dia bilang ini, laris, 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 ya kan? Saya nggak tahu agama orang itu apa, tapi orang itu punya iman bahwa apa yang diucapkan itu akan menjadi kenyataan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perkataan kita itu mampu membalikkan keadaan. Mari kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ini tentang air kota Yeriko yang mendatangkan keguguran. Ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ya, itu situasi yang terjadi di kota Yeriko, yaitu airnya tidak baik, sehingga akibatnya ibu-ibu hamil itu seringkali mengalami keguguran bayi. Ya, ayat yang ke-20, jawab Elisa ini, ya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, ini yang penting poinnya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Elisa itu, Bapak Ibu sekalian, dia melemparkan garam itu ke dalam sumber air yang menyebabkan bayi itu keguguran. Ya, kemudian Nabi Elisa bilang begini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Ingat Yeriko, kenapa airnya jelek? Karena pada waktu itu dikutuki oleh yang namanya Yosua. Tetapi ketika Nabi Elisa mengucapkan perkataan berkat atas air di Yeriko itu, maka kemudian airnya menjadi sehat kembali, ya. Seringkali ada ibu-ibu yang kemudian dia gemes, dia bete lihat anaknya yang nakal, ya. Sehingga nggak tahan lagi dia bilang gini, dasar anaknya nakal, ya. Maka istri saya, Ibu Yongki, seringkali dia memberi teguran gini, Bu, jangan bilang anaknya nakal, bilang good boy, ya. Kamu anak yang baik. Enggak, memang anak ini nakal, Bu. Iya, kenyataannya mungkin menurut Ibu anak ini nakal. Tapi ayo Bu, biarlah dengan perkataan Ibu, maka Ibu akan melihat anak-anak Ibu itu menjadi anak yang baik. Maka caranya Ibu harus berkata, kamu anak yang baik, anak yang pinter, anak yang cinta akan Tuhan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, ketika ibu ini mau mengikuti nasihat daripada Ibu Yongki ini, maka dia mulai berkata-kata yang baik tentang anaknya. Dan luar biasa, hari ini kami boleh melihat anak-anak sekolah minggu di tempat kami, mereka yang sudah bertumbuh, ya, mereka kemudian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rohani, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Dimulai ketika orang tuanya mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif tentang anak-anaknya itu.
Kejadian pasal 17 ayat yang kelima mau ngajarkan kepada kita. Kejadian pasal 17 ayat yang kelima dan juga nanti ayat yang ke-15. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Ini Tuhan lagi ngomong sama Abram ya. Melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Tuhan perlu merubah nama Abram menjadi Abraham. Ayat yang ke-15, Kejadian pasal 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Ya. Jadi Abram dan Sarai itu adalah pasangan suami istri yang mandul. Tuhan bilang, namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham, yang artinya bapak sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Sarai, tapi Sarah, artinya ibu segala bangsa. Ya, waktu mereka merubah ucapan dan perkataan mereka, maka kemudian firman Tuhan digenapi. Mereka sudah menunggu kurang lebih hampir 25 tahun. Akhirnya Abraham dan Sarah menjadi bapak dan ibu segala bangsa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini penting sekali tentang ucapan kita ini, Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan, dulu saya ini orang yang nggak mengenal Tuhan. Mama saya yang pertama yang bertobat dalam keluarga kami. Mama menjadi orang yang percaya, dan kemudian satu kali di tengah-tengah kemarahannya kepada saya ini anak laki sulung, anak laki yang paling besar di rumah, kami 4 bersaudara. Di tengah-tengah kemarahannya ya, mama saya mengutuki saya, tapi kutukannya begini ya, aku doakan nak, kamu itu menjadi pendeta. Wah, keren banget kutukannya. Untung mama saya nggak bilang gini, aku doakan nak, kamu nanti besar jadi orang durhaka, jadi orang melarat, jadi orang jahat. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saya ketawa ngakak ketika mama saya mengucapkan itu. Dan hari ini menjadi kenyataan, akhirnya saya melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ingin alami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar 2 hal, bahwa perkataan kita itu dapat memunculkan yang belum kelihatan menjadi kelihatan, apa yang belum menjadi kenyataan menjadi kenyataan. Yang kedua, perkataan kita itu bisa membalikkan keadaan. Air Yeriko yang menyebabkan keguguran kemudian menjadi air yang baik. Abraham dan Sarah yang mandul, kemudian dengan perkataannya maka dia menjadi bapak segala bangsa, ibu segala bangsa, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga waktu kami mengajarin beberapa orang tua mengucapkan kata-kata yang baik tentang anak-anaknya, maka anak-anaknya menjadi baik. Demikian juga kami ketemu dengan orang-orang yang sakit, dan kemudian ketika mereka tumpangkan tangan atas orang sakit atau memberkati dirinya dengan perkataan-perkataan iman bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Mereka yang kekurangan, mereka mulai mengucapkan bahwa Bapakku adalah Yehova Jireh yang akan memenuhi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan. Itu kemudian menjadi kenyataan. Hari ini saya percaya itu juga akan terjadi atas Bapak Ibu sekalian, ketika dengan iman kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan kami, mendorong kami dengan kuat mulai hari ini
untuk melatih perkataan-perkataan kami, untuk melatih mulut lidah kami, mengucapkan kata-kata yang ingin kami alami atau yang ingin dialami oleh keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa biarlah bala tentara dan malaikatmu berjaga di pintu bibir kami masing-masing. Potong semua perkataan-perkataan dan kalimat yang tidak memuliakan namamu ya Aba ya Bapa. Sehingga mulai hari ini yang keluar dari mulut lidah kami anak-anakmu adalah perkataan-perkataan yang membuat engkau tersenyum, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pakai waktu beberapa menit ke depan, kita akan menaikkan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.